a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yaitu Revolusi Industri. Saya moderator Siti Adinda Rahayu akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari yang sebelah kanan. Saya Maulana Faliza Akbar, Rizky Ramadan, saya Pandi. Saya Dea Susena Bazah. Saya Muhammad Firly, saya Muhammad Walikin Hadiatno. Saya akan di sini urutan presentasinya itu yang pertama ada awal mula dari Dea Susena, yang kedua itu ada dampak-dampak dari saya sendiri, dampak negatif, yang ketiga itu ada dampak ekonomi dari Arif, yang ketiga itu ada dampak sosial dari Pandi, yang kelima itu ada tahapan revolusi industri yang akan dijelaskan dua oleh Firly. Terus yang terakhir tahapannya itu akan dijelaskan oleh Rizky. Terus terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Akbar. Ini saya akan menjelaskan tentang awal mula revolusi industri. Revolusi industri itu dimulai pada akhir abad ke-18. Waktu itu orang-orang udah pada ninggalin cara lama yang pakai tenaga manusia dan tenaga hewan, terus beralih ke mesin. Terus perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Dari perdagangan dunia. Dari situ cara produksi besar-besaran lebih modern pakai mesin. Ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari revolusi industri. Yang pertama itu ada polusi udara dan air. Jadi selama revolusi atau selama perubahan itu tuh berdampak negatif banget bagi lingkungan. Yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja anak dan perempuan. Ada di tahapan-tahapan revolusi yang dimana situ benar-benar mengeksploitasi anak dan juga perempuan. Yang ketiga ada kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Selama revolusi atau sesudah revolusi itu benar-benar kesenjangannya itu sangat-sangat tinggi banget. Saya akan memberikan dampak ekonomi dari revolusi industri. Pertama, industri pabrik berkembang pesat. Kedua, produksi massal dengan harga murah. Ketiga, perdagangan internasional. Keempat, pasar makin luas. Kelima, muncul sistem ekonomi kapitalis modern. Singkatnya, revolusi industri membawa kemajuan ekonomi yang pesat, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial dan tenaga kerja. Saya akan menjelaskan tentang dampak sosial revolusi industri. 1. Urbanisasi. Perpindahan desa ke kota. Contohnya banyak orang desa pindah ke kota dan ingin mencari pekerjaan di sana. Muncul kelas buruh dan kapitalis. Contohnya buruh pabrik terkait bekerja untuk pemilik pabrik besar. Pola hidup berubah agraris atau industri. Contohnya pengusaha sukses hidup mewah, sementara buruh hidup sederhana, bahkan pas-pasan. Saya akan menjelaskan tahapan revolusi industri. Revolusi industri yang satu tahun 1750 sampai dengan 1850. Mesin uap, industri tekstil, pesawat pabrik. Revolusi industri yang kedua tahun 1870 sampai 1914. Contohnya listrik, baja, mesin pembakar transportasi dan komunikasi atau kereta, mobil, telegram, telepon. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang revolusi industri yang ketiga pada tahun 1960 dan 2000. Contohnya otomatisasi komputer, teknologi informasi dan internet. Yang pertama disebut juga era digital awal. Kedua ditandai dengan otomatisasi penggunaan komputer dan teknologi informasi.
Terus yang terakhir ada revolusi industri yang keempat pada tahun 2000 dan sekarang. Contohnya digitalisasi, robotik, big data, loss. Contohnya disebut juga era digital penuh dan ditandai dengan kecerdasan buatan robotik, big data, dan internet of 10T. Saya akan memberikan kesimpulan tentang revolusi industri. Yang pertama, ada revolusi industri adalah titik balik sejarah manusia. Yang kedua, membawa kemajuan teknologi dan ekonomi. Yang ketiga, menjadi dasar pedoman peradaban modern. Dan yang terakhir, menyisakan tantangan sosial hingga kini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.